Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Maka dari itu Abah mengajarkan kepada kita, sebetulnya tarekat itu paling sesuatu pelajaran yang sangat mendasar dan mudah. Tidak memerlukan kita harus pandai, tidak memerlukan kita harus banyak kitab, tidak memerlukan kita harus paham tasawuf yang dalam-dalam, nggak perlu. Kalau bagi yang mampu silahkan, tapi bagi yang tidak mampu pun bisa melaksanakannya. Luar biasa. Kalau pelajaran ilmu-ilmu tasawuf di kajian-kajian pada umumnya hanya orang-orang tertentu, orang bodoh tidak bisa. Sampai di sini sampai yang paling bodoh, paling repot, paling sulit semuanya bisa melaksanakannya. Kalau nggak percaya, coba kita uji. Kita sering mendengar kajian, saudara-saudara, kita harus cinta kepada Allah. Wah, betul Pak ya? Betul. Yang menyampaikan betul, ayatnya betul, yang mendengarkan tidak bisa menyalahkan. Mantuk-mantuk, betul. Ya. Nah ini saya pernah dalam satu kajian, ada Pak Kiai mengatakan begitu, kita harus cinta, karena cinta itu dalilnya sebut panjang-panjang. Saya sendiri nggak hafal. Terus saya tanya sama Pak Kiainya, Pak Kiai, sampai nyuruh-nyuruh cinta itu bisa nggak orang yang mencintai Allah? Wong dekat aja belum, kenal belum, suruh cinta bisa nggak? Dia jawab sendiri, nggak bisa Kiai. Loh kenapa sampai paksa-paksa suruh cinta orang nggak bisa? Kenapa sampai paksa-paksa? Wong dekat aja belum, kenal belum, suruh cinta bisa enggak? Enggak bisa ya, kenapa dipaksa-paksa? Itu namanya cinta paksa itu. Orang aja sama orang enggak mau dibegitukan. Nah ini. Saudara-saudara, kita harus sabar. Wah. Kan gitu ya Pak ya, senang kan gitu ya. Betul enggak yang mengatakan itu? Betul. Dalilnya betul. Yang dengar juga nggak bisa menyalahkan, betul. Saya tanya juga, Pak, orang kalau nggak tentrem hatinya bisa sabar nggak? Ya nggak bisa loh. Mana dulu yang dicari, sabar apa tentrem? Ya tentrem. Tentrem itu dalam Quran apa dasarnya? Ala bijika tatma'innul qulub. Hanya dengan tentram hati itu hati menjadi tentram. Hanya dengan berzikir hati menjadi tentram. Nah kalau sudah tentram, insya Allah untuk mencapai sabar itu mudah. Nah ini disuruh sabar, hatinya nggak tentram, mana bisa, malah bisa marah. Apa sabar-sabar? Bisa gitu. Orang nggak tentram disuruh sabar ditambah marah. Tapi kalau istri itu ngomong sama suaminya lagi marah, suamiku jangan marah-marah kamu, nggak boleh sama Allah. Sudah tahu saya, gitu. Dalilnya juga saya sudah tahu, apalagi yang marah kiai tambah tahu dia. Gitu. Pak Kiai, Pak jangan marah-marah Pak, udah belanjanya sedikit sampean marah-marah Pak. Waduh, bukan tambah sabar tambah marah Pak, bisa-bisa ditempeling itu istrinya itu. Nah maka dari itu Abah, Pangersa Abah memberikan satu pelajaran yang semua orang bisa melakukan. Kalau cinta tadi, mungkin hanya kiai-kiai aja itu yang bisa. Ya, sabar, kiai-kiai. Kenapa? Kiai sendiri itu sudah bertahun-tahun melatih ibadahnya, referensinya banyak, kitabnya banyak, bakat lagi. Terus di pondok, terus tidak ada gangguan dari luar, aman. Ya toh, nggak ada yang ganggu, santrinya yang ganggu, nggak berani. Kalau ente di kantor diganggu anak buahnya, diganggu tetangganya, kalau berarti nggak berani. Maka kesempatannya kiai itu banyak, makanya bisa mencapai biar nggak bertorekat juga, insya Allah bisa dekat kepada Allah, bisa cinta kepada Allah. Tapi harus jadi kiai dulu. Nah jadi kiainya aja berapa tahun. Nah kalau kita mana punya kesempatan. Nah maka dari itu Pangersa Abah tidak menyuruh cinta kepada kita. Dia tidak suruh langsung cinta kepada Allah. Tidak langsung menyuruh sabar, enggak. Bahkan Abah, saya waktu datang lagi mursal enggak disuruh tobat sama Abah. Cuma disuruh zikir. Kalau disuruh langsung tobat mungkin nggak bisa tobat. Apalagi suruh cinta.
Makanya banyak orang Islam itu putus asa. Nah, itu karena pelajarannya terlalu tinggi. Abah kasih yang paling ringan, yang mudah, yang bisa kita melakukan. Bisa zikir enggak? Bisa, Bang. Saya enggak bisa baca Quran, Bang. Enggak disuruh baca Quran, suruh zikir. Katanya kalau zikir itu lebih bagus baca Quran. Ya zikir itu juga di dalamnya ada Al-Quran. Nah, jadi semua bisa melaksanakannya. Setelah zikir, la ilaha illallah. Yang tadinya disampaikan ayat-ayat Allah, dinasihati dan sebagainya, sulit. Kenapa jadi sulit? Jangan sampai melaksanakannya, menerima ayat-ayatnya sudah kesulitan. Karena faktor imannya masih rusak berantakan. Nah, selama ini kita kalau ngaji, imannya belum diperbaiki, ilmunya disampaikan terus. Jangankan melaksanakan, mendengarnya aja nggak mampu kita menerimanya. Maka dari itu Abah tidak selalu menyampaikan tausiah. Abah tidak selalu menasihati. Abah menyuruh kuatkan dulu imanmu, jadidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah. Kuatkan dulu imannya, jangan ngomong ilmu dulu. Ini kita enggak, imannya belum kuat, dengar ilmu, akhirnya buruk sangka, kok begini ya, kok Tuhan begitu ya. Setelah kuat iman, baru Islam kita melaksanakannya bisa bagus. Iman, terus Islam. Islam itu apa? Pertama, syahadat, sholat, zakat, dan sebagainya. Nah, itu kita boleh laksanakan dengan sama karena Nah, tapi pun itu masih ada gangguannya. Iblis masih bisa masuk ke dalam hati kita, menyelinap. Kita sudah melakukan sholat dengan baik, ritualnya, bacaannya, tapi iblis menyelinap untuk kita membuat jadi riya, jadi sombong. Nah, ditambah lagi oleh para sahabat untuk menghilangkan itu, ditambah zikir itu namanya ihsan. Kalau sudah ini terpenuhi, imannya sudah kuat, ya. Ihsannya sudah baik, zikir hobinya sudah baik, Islamnya pasti baik. Itu dasarnya. Jadi, tinggal kita bagaimana selanjutnya. Permasalahan hidup ini banyak sekali. Apa cukup dengan 3? Cukup. Pertama, misalnya kita ini kepingin derajat kita menjadi orang yang terpuji. Gampang saja. Karena Allah memerintahkan mintalah dengan sabar dan sholat. Lewat dekat kepada Allah. Ya, bangun malam. Barang siapa menambah sholat-sholat wajibnya dengan qiyamul lail, Allah akan mendudukkan dia di tempat, mudah-mudahan dia didudukkan di tempat yang terpuji. Nggak repot-repot. Gampang, tinggal mau nggak? Kalau ingin terpuji, bangun malam. Sementara kita kan selalu ingin dipuji. Kalau kebetulan rezeki kita agak seret, ya kan? Karena iman dan tauhid kita sudah sempurna. Ya, sholat duha 8 rakaat. Yang salah satu doanya, ya Allah ya Rabbi, kalau rezeki kita masih di langit supaya diturunkan ke bumi. Kalau sulit supaya dimudahkan. Udah. Nggak bingung-bingung cari orang pinter lagi, karena kita udah pinter. Kalau kita untuk memutuskan satu bingung, sholat istikharah. Semuanya sudah dikompliti. Nah, cuma selama ini mungkin sudah kita lakukan, tetapi imannya tadi belum dikuati. Tauhidnya juga belum sempurna. Nah, dengan zikir zahar dan zikir khafi tadi, insya Allah, itulah dasar kekuatan untuk kita bisa melaksanakan perintah Allah itu dengan benar. Nah, makanya di sini Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah pertama itu yang diajarkan itu menguatkan iman. Seterusnya setelah kuat imannya, bersih tauhidnya, apa kata Allah?
Disebut saja nama Allah itu sudah ada getaran, udah nyambung sama Allah. Disampaikan ayat-ayatnya. Nah, ilmu sudah masuk. Nah, masuklah ilmu-ilmu tadi, entah itu nasihat, petunjuk dan sebagainya, bertambah-tambah. Ini tuh prosesnya jalan. Kalau dua itu tidak dulu, zikir jahat, zikir hobi, itu kalau saya ibaratkan, Bu, Pangersa Abah ini, ya, umpamanya satelitnya, kita ini ponselnya, handphonenya. Ya, kalau nggak ada satelitnya ya nggak bisa. Nah, inilah yang saya secara pribadi, mudah-mudahan kita semua bersyukur ya bertemu dengan Pangersa Abah. Ya, karena dengan kita yang paling bodoh pun, paling sibuk pun, insya Allah tidak bisa ketinggalan dengan apa-apa yang diajarkan, yang ditanamkan oleh Pangersa Abah. Nah, ini keuntungannya. Tidak bisa ketinggalan. Bagaimana caranya Ustaz kok tidak bisa ketinggalan? Saya beri contoh, Bu, ya. Kita tidak ketinggalan, tidak keluar dari orang-orang soleh. Jadi mulai sekarang harus kumpul. Kalau sekarang tidak kumpul sama orang-orang soleh, di sana jangan harap kumpul dengan orang soleh. Ya, nah kalau di sini sudah buta, di sana kita lebih buta lagi. Nah, kalau saya beri contoh, Nabi sekarang, Bu, ada di mana, Bu? Ada di sisi Allah. Orang-orang syahid, syuhada, solihin ada di mana? Di sisi Allah. Di sisi Allah. Guru-guru kita semuanya, ya, termasuk mursyid-mursyid yang terdahulu, ada di mana, Bu? Di sisi Allah. Guru kita sekarang ruhaninya ada di mana? Di sisi Allah. Kita juga begitu. Kalau selama kita berzikir, ruhani kita itu ada di sisi Allah. Enggak jauh. Udah masuk ke dalam golongan orang-orang pilihan ruhani kita ini. Makanya harus betah di situ. Jangan kemana-mana lagi, jangan toleh-toleh lagi. Jangan menjadi liar lagi ruhani kita itu. Sementara ini kan liar gitu. Ke sana, kemari, ke anaknya, ke pasar, ke... Sekarang ruhani kita telah ditangkap oleh Pangersa Abah, diposisikan di sisi Allah. Nah, di sisi Allah itu ada Nabi, ada Rasul, ada Syuhada, ada Solihin, Masya Allah. Nah, jadi kita ini termasuk orang yang sudah dipilih. Kalau kita, ruhani kita betul-betul terus-menerus istiqomah berzikir. Nah, kalau kita sudah lupa, ya toh, bukan lagi di sisi Allah, apalagi di sisi para syuhada solihin, tapi di sisi nah, di sisi setan itu ada siapa? Ada Abu Jahal, Abu Lahab, mau sampean kumpul itu. Nah, tinggal pilih, mau kumpul yang mana? Nah, mudah sekali kan? Mudah. Orang mungkin berpuluh-puluh tahun ingin menempatkan posisinya itu untuk merebut posisi itu. Kita cukup 15 menit. Asal setelah itu kita istiqomah melaksanakannya, insya Allah langsung kedudukan kita, posisinya kita ada di situ. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dan posisi kita itu jangan berubah, tetap kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita semua juga terus bersatu padu, selalu mengingatkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya, saling tolong menolong. Maksudnya tolong menolong itu sering, entah itu keluarga kita, entah itu tetangga kita. Mari kita ajak untuk betul-betul bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi khususnya keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini kita jaga betul-betul. Nah, untuk menjaganya, kalau tidak mendapatkan petunjuk, bimbingan dari Pangersa Abah, agak sulit menjaganya. Mungkin sangat sulit dikarenakan keterbatasannya pengetahuan kita, kemampuan kita, mungkin juga dari segi sosialisasi kita. Nah, inilah satu-satunya alat yang paling efektif, yang paling mudah. Dan inilah kita, dengan kemudahan ini, marilah kita betul-betul memanfaatkannya. Demikianlah, sekali lagi mohon maaf khususnya kepada para kiai-kiai, para ulama, Pangersa Abah pada khususnya. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini benar-benar khususnya menjadi kan kita bertambah-tambah dekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kalau ada kekurangannya, kehilafannya mohon dimaafkan. Demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.